Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun dari kakek ke cucu. Yap, the real omon-omon. Sekarang ini Pak Prabowo kena batunya. Pak Prabowo dianggap sebagai presiden yang betul-betul sangat buruk, bahkan terburuk di dunia. Baru beberapa bulan, baru beberapa tahun, kita lihat sendiri daya rusaknya untuk negeri ini sangat luar biasa. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh menteri-menterinya betul-betul menyengsarakan rakyat, sehingga netizen tidak pernah berhenti untuk bersuara dan memberikan kritikan keras untuk Pak Prabowo. Seperti yang akan saya tampilkan berikutnya, di mana para mama ini lagi dan lagi memberikan komentar-komentar yang sangat cerdas dan menohok untuk Pak Prabowo yang dianggap sebagai presiden yang hanya mampu omon-omon semata, tapi tidak mampu untuk bekerja atau tidak becus untuk bekerja sebagai presiden. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita simak dulu seperti apa videonya, bagaimana kerasnya komentar para mama. Ada yang setiap kampanye gebrak-gebrak meja, ante asing, hei pelacur-pelacur politik, ante asing. Saya tanya, yang pelacur politik itu siapa? Yang jadi kedelainya orang Amerika itu siapa? Yang ante asing itu siapa? Saya tanya sekali lagi. Kemarin teriak-teriak, hei menuduh orang, lawan politikmu kau tuduh, ante asing, tapi kenyataan kan sekarang data-data rakyatmu kau jual tuh ke Amerika. Ante asing bukan itu. Ngomong dong, jangan ngomong kosong doang, lambemu menyon ngomong, iya tak? Tuh, kalau kampanye bilang saya itu untuk rakyat, sampai basi, ya. 15 tahun kalah politik selalu teriak, selalu untuk rakyat, bela rakyat. Rakyat yang mana kau bela? Rakyat Amerika kau bela-belain. Nggak hanya tambang pulau kalian jual-jual, negara kita rakyat semakin sengsara, ya dah. Tuh mana janji-janjimu setiap kampanye kemarin, apalagi yang deket kemarin nih, yang menang ya, yang gak jelas itu, ya. Katanya bela rakyat, rakyat yang mana kamu bela? Itu desa Sugihmanik, ya, Kecamatan Tanggung Harjo. Itu aset-aset jalan petani, terus tanah-tanah petani itu disita pemerintah. Ada juga sekolahan loh, ya, disita pemerintah. Mana yang kamu teriakkan ante asing bela rakyat tuh? Mana? Gabrus, kentut, berot, kentut. Mana? Ah, kau itu ngomong macam kentut aja, kau itu ngomongnya. Selalu teriak nuduh lawan politikmu ante asing. Kau sendiri itu data-data rakyatmu ini mau dijual. Ya dah, sampai orang Amerika itu ngomong rakyat Indonesia itu lebih sengsara dari Gaza. Otakmu di mana? Kau jual rakyat data-datamu, ya, data-data rakyatmu kau jual buat orang asing yang kamu selama ini teriak ante asing. Terbukti kan? Atau jangan-jangan kau ya benar-benar akan mencapai ambisimu bahwa mengatakan Indonesia tahun 30 bubar, 2030 itu Indonesia bubar. Atau jangan-jangan itu ambisimu, ya, atau mau menghancurkan negara ini. Negara bubar itu atas perbuatanmu kan? Mau menghancurkan Indonesia udah tidak ada kan? Itu rencanamu, misimu kan? Bukan untuk rakyat, ya kan? Atau jangan-jangan benar bocoran telepon itu, ya, yang bilang kata kamu itu, ya, kata Anda itu bilang kalau Indonesia itu kacung, Indonesia itu tempat investasi dagang, Indonesia ini rakyatnya, termasuk rakyatnya kau jual dagang. Betul apa benar? Hah? Betul apa benar? Apa benar itu bocoran kata-katamu itu? Indonesia itu tidak boleh memiliki pemimpin yang jujur, yang amanah, ya tak? Tidak boleh memiliki pemimpin yang jujur dan amanah. Indonesia itu harus jadi kacung, jadi budak orang asing. Betul? Betul enggak? Benar kan itu? Itu ambisimu kan selama ini? Ya, atau membalaskan kekejian dari mertuamu untuk rakyat. Berikutnya, jilid kedua. Ya, kamu membalaskan atau bagaimana? Rencana segala ucapan kamu itu, ya,
bilang kalau Indonesia itu akan bubar 2030, itu ambisimu, termasuk data-data rakyatmu ini kau jual. Sehingga itu ya, si orang Amrik itu bilang kalau Indonesia itu lebih menderita dari orang Gaza. Betul. Telingamu nggak tuli kan? Matamu nggak buta kan? Mendengar itu ucapan Trump itu kan? Nggak buta, nggak tuli kau kan? Betul. Betul itu. Kalian kena tipu semua memilih dia. Calon pemimpin yang ingin membubarkan negara kita, berambisi bahwa negara kita ini akan bubar 2030, ini salah satu jalannya. Betul? Kemudian sekolah-sekolah, ada sekolahan tuh ditutup, diambil alih oleh pemerintah atas dasar apa? Katanya belain rakyat. Banyak anak-anak didik itu terlantar. Sekolahnya di kebun-kebun sawit. Betul? Kemudian itu petani demo sesuai nggak sesuai sama janji, kena tipu daya janji-janjimu yang ambisi ingin jadi presiden itu, ya itu desa Sukemane itu yang demo kemarin ditanggapi enggak itu, kecamatan yang namanya Tanggung Harjo itu ditanggapi enggak itu? Coba mana yang teriak kemarin ante asing. Coba kembalikan lagi ucapanmu bahwa negara asing itu memprediksikan Indonesia ini tahun 2030 itu bubar. Siapa yang nyetirnya? Anda kan? Yang ingin membubarkan negara ini, atau Anda itu membalaskan dendam mertua? Hah? Kaki tangan mertua? Betul. Ya. Ingin menyengsarakan rakyat demi meraup kekayaan pribadi. Ya. Demi meraup kekayaan untuk para pejabat. Ya toh? Sehingga rakyat-rakyatmu ini kamu jadikan anjing, ya, jadikan anjing aja dijual, bisa begitu kan? Udah digemukkan binatang-binatang rakyat Indonesia ini, ya, yang kalian anggap binatang itu, betul? Inilah bro, kalian salah pilih, belum tahu siapa dia, ya dah. Ada pula yang bermanis-manis di sana, ada pula yang berteriak, rakyat memaksa saya untuk jadi presiden. Ngawur kali kau, rakyat yang mana? Bapakmu itu mau menjadikan kamu jadi presiden itu supaya proyeknya nggak mati. Paham lu sampai di sini? Indonesia kok banyak ditipu-tipu dengan janji-janji kalian itu. Selalu teriak ante asing. Kemana yang teriak pelacur-pelacur politik itu? Kemana yang teriak ante asing menuduh orang lain itu? Biasanya maling itu teriak maling. Begitu. Contoh itu ante asing. Apa yang disampaikan nama Trump? Secara publikasi, secara terang-terangan, bahwa data-data Indonesia akan kami pegang. Ya dah. Kemudian Indonesia lebih sengsara daripada orang Gaza. Begitu. Oh, bagus sekali. Atau jangan-jangan ini yang disebutkan oleh Anda sebelumnya, kampanye Indonesia akan terjadi perang dunia ketiga. Betul. Woi, betul apa enggak, woi? Budek apa yo? Budek lo ya. Selalu janji-janji manis lo kalau kampanye. Ngibulin masyarakat. Mana tuh yang katanya makan gratis banyak yang keracunan? Janji-janjimu itu janji palsu semua. Nggak sesuai mulut. Lain di mulut, lain di hati lo. Jangan-jangan lo mau balas dendam ya? Karena kalah terus selama ini. 5 kali ya. Begitu kan, makanya memprediksikan ambisi menjadi presiden itu, memprediksikan negara ini akan bubar 2030. Karena kamu kan yang kelola kan, yang pimpin kan. Bubarlah rakyat ini. Kalau data-data aja dijual sama Trump sana. Salah waras. Nggak budek lo ya. Nggak budek kan. Prabowo katanya semakin akan kehilangan jati dirinya dan kehilangan kehormatannya karena dari presiden pertama ya sampai presiden terakhir belum pernah ada sejarah katanya Pak Harto sungkem pada Bung Karno, tidak ada sejarahnya B.J. Habibie yang melaporkan hasil kerjanya kepada Pak Harto ya. Begitu juga dengan seterusnya. Satu-satunya presiden yang tunduk kepada mantan presiden adalah Prabowo Subianto ya. Ini apa, jangankan kita rakyat biasa, nggak heran, orang elit politik saja heran ngelihat kelakuan Prabowo Subianto ini ya. Setiap hasil pekerjaan dilaporkan kepada Jokowi, seolah-olah Jokowi ini adalah atasannya dia ya. Kita juga rakyat bingung lah, kadang bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang jadi pemimpin di negara kita? Tidak mungkin negara kita punya 2 pemimpin ya. Jadi bertanya-tanya, kita siapa yang jadi presiden, Prabowo apa Jokowi? Nah kalau Prabowo yang jadi presiden, kenapa setiap hasil pekerjaan selalu dilaporkan kepada Jokowi? Sedangkan Jokowi ini sudah mantan, sudah menjadi rakyat biasa.
Ya, ini yang membuat negara kita rusak, teman-teman. Ya, ekonomi kita tidak akan semakin naik, semakin memburuk di tangan Prabowo Subianto ini. Ya, coba lihat demo-demo itu, ya. Bagaimana tidak di demo Prabowo Subianto ini tidak mampu kerja, ya. Kerjanya cuma pidato dan pidato, itu pun cuma nyindir-nyindir lawan politiknya, itu yang dilakukan. Ya, bagaimana seorang presiden, ya baru lihat saya presiden suka nyindir di media, nyinyirin kami rakyat, ya padahal kami yang gaji kamu, ya.